1. Virgiawan Susanto menyilangkan galur murni kacang kapri berbiji bulat warna kuning, dan biji keriput warna hijau. Persilangan dilakukan sampai mendapat keturunan F2 menghasilkan biji sejumlah 3.200 buah. Secara berurutan, jumlah biji bulat warna kuning dan biji keriput warna hijau adalah A200 dan 600, B200 dan 1200, C200 dan 1800, D200 dan 600, E1800 dan 200. Jika kita menggunakan aturan persilangan untuk galur murni bulat kuning dan keriput hijau, maka dalam generasi F2 kita akan mendapatkan fenotip 9, 3, 3, 1. Jadi, dari total 3.200 biji F2, kita dapat mengalokasikan biji sebagai berikut: jumlah biji bulat warna kuning 1.800 biji, jumlah biji bulat warna hijau 600 biji, jumlah biji keriput warna kuning 600 biji, jumlah biji keriput warna hijau 200 biji. 2. Pada penyilangan bunga Linaria marocana bunga merah dengan bunga putih, menghasilkan bunga ungu apabila F1 disilangkan dengan bunga merah, berapakah rasio fenotip F2-nya antara ungu, putih, merah? A3, 2, 3, B6, 2, 8, C9, 3, 4, D9, 4, 3, E12, 3, 1. Tiga, ekosistem yang stabil dapat diindikasikan dari tingginya keanekaragaman hayati. Hal ini karena A. Dijaga oleh manusia, B. Terjadi secara alami, C. Perubahan tidak mungkin terjadi, D. Merupakan hasil interaksi antara faktor biotik dan abiotik, E. Merupakan hasil interaksi antara makhluk hidup sehingga terjadi keseimbangan. Ini karena dalam lingkungan alami, organisme menghuni peran dan tempat mereka dalam jaring makanan, dan dalam berbagai interaksi ekologis lainnya, yang secara keseluruhan dapat menyebabkan keseimbangan ekosistem. Ekosistem yang tidak terganggu oleh campur tangan manusia biasanya mampu menyeimbangkan dirinya sendiri melalui proses-proses alami seperti regenerasi, kompetisi antar spesies, dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan. 4. Berikut ini merupakan cara reproduksi mikroorganisme secara seksual adalah A. Pembelahan biner, B. Perkuncupan, C. Rekombinasi DNA, D. Pembentukan spora, E. Semua benar. Cara reproduksi mikroorganisme secara seksual melibatkan rekombinasi DNA, yang memungkinkan untuk terjadinya penggabungan materi genetik dari dua individu yang berbeda. 5. Kumpulan benang-benang halus pada jamur disebut A. Sporangium, B. Ascospora, C. Mycelium, D. Basidiospora, E. Spora. Mycelium adalah jaringan benang-benang halus yang terdiri dari hifa pada jamur. Hifa-hifa ini berfungsi sebagai struktur utama untuk pertumbuhan dan reproduksi jamur. Mycelium dapat berkembang di dalam substrat tempat jamur hidup, seperti tanah atau materi organik yang membusuk. 6. Organ-organ pada sistem pencernaan makanan manusia dapat dibedakan menjadi saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Berikut ini, organ yang merupakan saluran pencernaan sekaligus kelenjar pencernaan adalah A. Pankreas dan hati, B. Pankreas dan usus halus, C. Lambung dan hati, D. Lambung dan usus halus, E. Usus halus dan hati. Lambung adalah organ dalam sistem pencernaan manusia yang berperan dalam pencernaan makanan, dan pencampuran makanan dengan asam lambung dan enzim pencernaan. Usus halus adalah organ yang utama dalam pencernaan dan penyerapan nutrisi. 7. Makanan yang keluar dari lambung menuju ke usus halus, sebagian sudah mengalami pencernaan.
Apabila seseorang makan bahan makanan yang mengandung 1 protein, 2 amilum, 3 glukosa, 4 lemak, 5 vitamin. Zat makanan yang sudah mengalami pencernaan secara kimia adalah A1, 2, dan 3, B1, 2, dan 4, C2, 4, dan 5, D2, 3, 4, dan 5, E semua benar. Protein, item 1, mengalami pencernaan menjadi asam amino di lambung oleh enzim pepsin. Amilum, item 2, mengalami pencernaan menjadi glukosa di mulut oleh enzim amilase saliva dan di usus halus oleh enzim amilase pankreas. Glukosa, item 3, sudah merupakan bentuk sederhana dari karbohidrat yang dapat diserap langsung oleh usus halus. 8. Sisa metabolisme lemak yang dikeluarkan dari paru-paru berupa ANH3, BCH4, CCO2 dan H2O, DN2 dan O2, EH2 dan H2O. Proses metabolisme lemak dalam tubuh manusia menghasilkan energi, CO2, dan air. CO2 yang dihasilkan kemudian dikeluarkan dari paru-paru saat bernapas, sementara air dapat dikeluarkan melalui paru-paru juga dalam bentuk uap air yang terhirup atau dikeluarkan dalam urin. 9. Zat sisa metabolisme yang dikeluarkan melalui paru-paru adalah A. Urea dan uap air, B. Garam dapur dan air, C. Asam amino dan amonia, D. Karbon dioksida dan uap air, E. Cairan empedu. Proses metabolisme dalam tubuh manusia menghasilkan karbon dioksida dan air sebagai produk sampingan. CO2 kemudian dikeluarkan dari paru-paru saat bernapas, sedangkan uap air juga dapat dikeluarkan dalam bentuk uap air yang terhirup atau dikeluarkan melalui pernapasan. 10. Berikut ini adalah saluran reproduksi pada pria secara urut: A. Testis, vas deferens, epididymis, uretra, penis, B. Testis, epididymis, vas deferens, uretra, penis, C. Testis, uretra, vas deferens, epididymis, penis, D. Testis, epididymis, uretra, vas deferens, penis, E. Testis, uretra, epididymis, vas deferens, penis. Testis, organ reproduksi jantan tempat produksi sperma dan hormon testosteron. Epididymis, tempat penyimpanan dan pematangan sperma. Vas deferens, saluran yang membawa sperma dari epididymis ke uretra. Uretra, saluran yang mengangkut air seni dan sperma keluar dari tubuh melalui penis. Penis, organ eksternal yang digunakan untuk mengeluarkan sperma dan urin dari tubuh. 11. Organel yang berfungsi menghasilkan energi adalah A. Badan Golgi, B. Peroksisom, C. Ribosom, D. Mitokondria, E. Sentriol. Mitokondria adalah organel sel yang berperan dalam produksi energi melalui proses respirasi seluler. Di dalam mitokondria, molekul makanan seperti glukosa diuraikan dengan bantuan oksigen untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP, adenosin trifosfat, yang merupakan mata uang energi dalam sel. 12. Sel dikatakan satuan fungsi makhluk hidup karena A. Semua jenis sel mempunyai fungsi yang sama, B. Melakukan apa yang dilakukan oleh suatu individu organisme sebagai keseluruhan, C. Semua sel mempunyai jumlah dan macam organel yang sama, D. Semua makhluk hidup terdiri atas sel-sel, E. Sel adalah unit terkecil makhluk hidup. Teori sel menyatakan bahwa sel adalah unit dasar kehidupan, dan bahwa semua makhluk hidup terdiri atas satu atau lebih sel. Jadi, sel merupakan satuan struktural dan fungsional dari semua makhluk hidup.
13. Difusi merupakan peristiwa A. Pergerakan molekul dari ruang hampa ke ruang yang berisi udara, B. Pergerakan molekul tanpa melalui selaput permeabel, C. Pergerakan molekul dari daerah kerapatan rendah ke daerah kerapatan tinggi, D. Pergerakan molekul dari daerah kerapatan tinggi ke kerapatan rendah, E. Pergerakan molekul melalui selaput permeabel. Dalam difusi, molekul bergerak secara acak dari daerah dengan konsentrasi tinggi ke daerah dengan konsentrasi rendah, sampai mencapai keseimbangan. Proses ini tidak memerlukan energi tambahan, dan terjadi sampai keseimbangan konsentrasi tercapai di seluruh sistem. 14. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu dan teknologi terhadap sumber daya manusia adalah A. Timbulnya pengangguran tenaga kerja pasar, B. Menurunnya sumber plasma nutfah, C. Produksi yang berlebihan menyebabkan turunnya harga, D. Terjadinya perubahan sikap sosial, E. Lahan pertanian berkurang, produksi kecil. Kemajuan dalam ilmu dan teknologi dapat menyebabkan perubahan dalam pola pikir, nilai-nilai, dan sikap sosial manusia. Misalnya, adopsi teknologi baru dapat mengubah cara manusia berinteraksi, mengurangi interaksi langsung, atau bahkan menyebabkan ketergantungan pada teknologi yang dapat memengaruhi hubungan sosial antar individu. 15. Pengaruh rekayasa genetik terhadap sumber daya protein hewani adalah A. Meningkatnya biaya pemeliharaan hewan, B. Menurunkan variasi pada hewan, C. Meningkatnya daya tahan hewan terhadap virus, D. Meningkatnya populasi hewan, E. Menurunnya jumlah makanan yang dibutuhkan hewan. Rekayasa genetik dapat digunakan untuk menghasilkan hewan dengan resistensi terhadap penyakit, termasuk virus. Dengan memasukkan gen tertentu ke dalam genom hewan, misalnya gen yang memproduksi antibodi atau protein yang meningkatkan sistem kekebalan tubuh, hewan bisa menjadi lebih tahan terhadap infeksi virus. 16. Sel individu yang kehilangan satu buah kromosom disebut anulisomi, B. Monosomi, C. Poliploid, D. Diploid, E. Haploidi. Monosomi adalah kondisi di mana sebuah sel atau individu kehilangan satu salinan kromosom dari pasangan kromosom homolog. Dalam organisme yang bersifat diploid, biasanya terdapat dua salinan kromosom dari setiap jenis kromosom, salinan maternal dan paternal. Jika salah satu dari salinan kromosom tersebut hilang, maka individu tersebut akan menjadi monosomi untuk kromosom tersebut. 17. Manusia yang memiliki kromosom monosomi dan bisa hidup akan mengalami kelainan yang disebut A. Sindrome Down, B. Sindrom Cri-du-Chat, C. Sindrom Klinefelter, D. Leukemia, E. Sindrom Turner. Sindrom Turner adalah kelainan genetik yang disebabkan oleh kekurangan atau ketiadaan satu kromosom X pada individu perempuan. Ini merupakan contoh dari kondisi monosomi, di mana individu hanya memiliki satu salinan kromosom X. Hal ini dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan dan perkembangan, termasuk keterlambatan pertumbuhan, gangguan kesehatan reproduksi, dan karakteristik fisik yang khas seperti rendahnya statur, leher pendek, dan tangan serta kaki yang bengkok. 18. Suatu individu tampak mengalami perubahan besar dibandingkan sesama jenisnya. Dari penelitian diketahui bahwa kromosom individu tadi tetap sama seperti yang lain, tetapi isi kromosomnya mengalami perubahan. Individu tersebut mengalami A. Regenerasi, B. Mutasi gen, C. Pindah silang, D. Abrasi, E. Rekombinasi. Mutasi gen adalah perubahan yang terjadi pada urutan basa DNA yang bisa mengakibatkan perubahan pada gen.
Mutasi gen bisa menghasilkan perubahan pada sifat atau karakteristik individu, baik itu sifat fisik, perilaku, atau metabolisme. Mutasi gen dapat terjadi secara alamiah atau dapat dipicu oleh faktor lingkungan tertentu. 19. Faktor yang menimbulkan keanekaragaman hayati adalah A. Adaptasi makhluk hidup, B. Gen dan lingkungan, C. Lingkungan, D. Makanan, E. Internal. Keanekaragaman hayati, atau keanekaragaman biologis, dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk genetik, gen, dan lingkungan. Keanekaragaman genetik dalam populasi makhluk hidup memungkinkan variasi fenotipik yang berbeda, yang kemudian dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti iklim, habitat, dan interaksi antar organisme. Interaksi kompleks antara faktor genetik dan lingkunganlah yang menyebabkan terjadinya keanekaragaman hayati di alam. 20. Akibat adanya keanekaragaman gen adalah A. Tidak ada satu individu pun yang sama dengan yang lain, B. Setiap jenis makhluk hidup memiliki karakter yang berbeda, C. Tidak ada ekosistem yang sama karakternya, D. Makhluk hidup dibedakan atas kelas dan ordo, E. Terjadi keanekaragaman kromosom. Keanekaragaman gen memainkan peran penting dalam menentukan ciri-ciri fisik dan perilaku yang membedakan satu organisme dari yang lain. Organisme yang memiliki perbedaan-perbedaan yang signifikan dalam gen dapat dikelompokkan ke dalam kelas dan ordo yang berbeda dalam sistem klasifikasi ilmiah. Jadi, akibat adanya keanekaragaman gen, makhluk hidup dibedakan atas kelas dan ordo.